Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Bani Umayyah di Andalusia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairunisa Ramadhani. Nama saya Najwa Mularianto. Nama saya Fatih Rizky Triputra Mustafa. Nah, untuk itu, yuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, aku bakal menjelaskan mengenai perjalanan sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Mula-mula, Daulah Umayyah di Andalusia itu berdiri pada tahun 756 Masehi setelah Abdurrahman bin Muawiyah melarikan diri dari pembantaian keluarga Umayyah. Ia merebut kekuasaan di Andalusia dan meletakkan dasar yang kokoh bagi Daulah Umayyah yang kedua. Wilayah ini tuh sebelumnya dikuasai oleh Daulah Umayyah di Damaskus, lalu Daulah Abbasiyah. Abdurrahman al-Dohil memerintah selama 32 tahun dan berhasil mengatasi berbagai masalah yaitu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan keruntuhan dan ke puncak kejayaannya Bani Umayyah. Puncak kejayaan Bani Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Mereka membawa kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, seperti halnya politik, kedua peradaban, dan ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah sangat amat berkembang pesat dan sangat amat terorganisasi oleh beberapa sistem pemerintah yang sangat mendukung pemerintahan tersebut, yang sangat mendukung ilmu pengetahuan tersebut. Lalu selanjutnya adalah kemunduran. Kemunduran terjadi setelah wafatnya Al-Hakam II karena konflik internal. Daulah Umayyah runtuh pada tahun 1031 Masehi dan digantikan oleh masa Muluk At-Tawaif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari Bani Umayyah di Andalusia ini, yaitu yang pertama, bangkit di tengah kesulitan. Dari kisah Abdurrahman al-Dakhil, kita belajar bahwa dalam situasi sulit sekalipun, masih ada jalan untuk bangkit dan memulai kembali jika kita punya tekad yang kuat. Yang kedua, pentingnya visi dan kepemimpinan yang jelas. Pemimpin yang punya tujuan jelas seperti Abdurrahman III bisa membawa kemajuan besar dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu punya arah agar bisa mencapai hal-hal yang baik. Yang ketiga yaitu menjaga semangat belajar. Masa kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia salah satunya karena pemimpinnya mencintai ilmu. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan bisa jadi kunci kemajuan, baik secara pribadi maupun untuk masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga persatuan dan kerjasama. Runtuhnya Daulah Umayyah disebabkan konflik internal. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mudah terpecah belah dan pentingnya menjaga kebersamaan dalam kelompok, organisasi, atau lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Aspek apa saja yang dalam fakta sejarah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia untuk dijadikan hikmah atau pembelajaran untuk di Indonesia? Ada beberapa aspek yang dapat kita jadikan hikmah atau pembelajaran untuk bangsa Indonesia ini, yakni ada 3. Yang pertama adalah kepemimpinan yang visioner. Sejak awal berdirinya Bani Umayyah di Andalusia diawali dengan ketangguhan salah satu tokoh yang sangat berkontribusi besar dalam berkembangnya Bani Umayyah di Andalusia, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dimana beliau ini lolos dalam pelarian dari Bani Umayyah di Damaskus yang dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, dan beliau pindah pada tahun 750 Masehi ke Bani Umayyah di Andalusia. Lalu yang kedua adalah pusat pembelajaran. Bani Umayyah juga terkenal dengan pusat pembelajarannya yang sangat unggul, yang sangat maju, dan yang sangat terkenal pada masanya. Bani Umayyah sangat mendukung ilmuwan-ilmuwan, yang dimana ilmuwan-ilmuwan ini tuh sangat menguasai dalam berbagai hal bidang. Yang pertama itu seperti filsafat, lalu yang kedua akidah, yang ketiga kimia, dan lain sebagainya. Mereka juga mengembangkan berbagai ilmu dengan menerjemahkan naskah-naskah berbahasa asing ke dalam berbahasa Arab agar mudah dimengerti. Lalu yang ketiga adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang sangat berkembang secara historis di Andalusia. Secara historis, Bani Umayyah di Andalusia memiliki sistem perekonomian yang sangat berkembang. Bani Umayyah juga dikenal sebagai pusat yang sangat maju pada masanya. Bagi Indonesia, pengembangan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan terbuka
pada masyarakat akan dapat dijadikan sebagai pelajaran yang sangat amat penting yang dapat diambil dari Bani Umayyah di Andalusia zaman dahulu, kini bisa diterapkan ke dalam bangsa Indonesia, yang dimana Bani Umayyah di Indonesia dulu tuh sangat mengedepankan yang namanya keadilan, sehingga jika prinsip keadilan yang baik ini tuh diterapkan di bangsa Indonesia akan menjalin suatu hubungan yang sangat adil. Lalu selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua. Belajar dari fakta sejarah yang sedang kita pelajari mengenai Bani Umayyah di Andalusia, kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus bangsa, langkah-langkah konkret apa saja yang kita dapat ambil agar menjadikan diri kita lebih baik dan menjadikan negara kita lebih baik. Jadi, dari fakta-fakta yang telah kita pelajari dari Bani Umayyah di Andalusia, sekiranya ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa Indonesia itu, kami pemuda-pemuda Indonesia sebagai penerus bangsa Indonesia harus menyiapkan beberapa hal demi mencapai negara maju, demi mencapai Indonesia Emas 2045. Ada beberapa langkahnya, seperti revitalisasi atau menghidupkan yang namanya sistem pendidikan berbasis kompetensi yang ada di dunia saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di dunia itu sangat amat bersaing, sangat amat unggul dibandingkan dengan Indonesia saat ini. Jika dilihat dari data-data yang telah diambil mengenai pendidikan, Indonesia itu tergolong dengan pendidikan yang agak istilahnya agak jelek. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar bangsa Indonesia pendidikannya lebih maju, seperti melakukan revitalisasi atau menghidupkan kembali pendidikan berbasis kompetensi. Seperti yang kita ketahui bahwa Bani Umayyah mengembangkan Cordoba sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan dengan cara menerjemahkan sekiranya 600.000 manuskrip ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, yang bangsa saat ini yakni bangsa Indonesia itu berada dalam posisi matematika itu peringkatnya 63, membaca peringkat 64, sains peringkat 65. Hal ini berdasarkan data survei PISA 2022. Dengan hal tersebut, dengan peringkat-peringkat tersebut, dengan data-data tersebut yang telah disajikan oleh survei PISA 2022, diperlukan reformasi kurikulum yang mengadopsi metode triple helix. Apa sih metode triple helix itu? Jadi, metode triple helix adalah sebuah konsep kerjasama antara tiga elemen ulama dalam mengembangkan Indonesia agar menjadi negara yang berkembang. Seperti yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah perguruan tinggi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dunia usaha. Lalu dengan metode ini, kita dapat melakukan berbagai cara, seperti meningkatkan skill untuk membangun Indonesia emas, yang diantaranya adalah mengembangkan keterampilan teknis atau hard skill melalui penguatan STEM, yakni Science, Technology, Engineering, Mathematics. Lalu yang kedua adalah kecakapan sosial atau soft skill, seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Lalu yang ketiga adalah nilai kearifan atau mengembangkan nilai kearifan, lebih khususnya nilai kearifan lokal yang mengakar pada Pancasila dan kearifan Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan ketiga, yaitu apa saja kebijakan ekonomi yang diterapkan Bani Umayyah di Andalusia. Dinasti Bani Umayyah di Andalusia, khususnya di bawah Abdurrahman I dan III, berhasil membangun infrastruktur penting seperti sistem irigasi, masjid, dan benteng, serta mengembangkan kota Cordova sebagai pusat ekonomi dan pendidikan. Kebijakan ekonomi mereka meliputi pencetakan koin emas, perbaikan sistem bea cukai, dan pembangunan berbagai industri untuk mendorong perdagangan. Selain itu, Abdurrahman III dan Al-Hakam II juga memperkuat sektor pendidikan dengan mendirikan universitas dan mengundang cendekiawan dari berbagai agama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan keempat, yaitu apa yang mendasari keruntuhan Daulah Bani Umayyah di Damaskus yang merintis Bani Umayyah di Andalusia. Jadi, Daulah Bani Umayyah di Damaskus runtuh karena lemahnya khalifah, konflik antar golongan, dan munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas. Khalifah terakhir Marwan bin Muhammad melarikan diri dan dibunuh pada tahun 750 Masehi. Namun
Al-Rahman berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kembali kekuasaan Bani Umayyah, yang kemudian mencapai kejayaan selama lebih dari 7 abad dalam berbagai bidang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai pertanyaan kelima, yaitu bagaimana pendapat masyarakat kala itu akan kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia menyambut kedatangan Bani Umayyah dengan harapan, karena mereka tengah terpuruk akibat ketidakstabilan dan juga ketimpangan sosial. Bani Umayyah diterima dengan baik di Andalusia. Meskipun begitu, pada awalnya mereka menghadapi berbagai tantangan eksternal. Namun, setelah melewati masa-masa sulit tersebut, Bani Umayyah berhasil membangun kemajuan dan membawa masa keemasan terutama dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu mengapa Bani Umayyah di Andalusia mampu bertahan lebih lama dari yang di Damaskus? Nah, sebab Bani Umayyah di Andalusia mampu bertahan dibandingkan di Damaskus karena wilayahnya itu lebih sulit dijangkau oleh para musuh dan jauh dari konflik internal Timur Tengah. Mereka membentuk kekuatan baru dan memperbaiki sistem pemerintahan serta membangun kemajuan ilmu pengetahuan dan politik. Kepemimpinan yang peduli terhadap rakyat menciptakan hubungan saling menguntungkan sehingga stabilitas dan kemajuan dapat terus terjaga. Dari perjalanan Bani Umayyah di Andalusia dapat disimpulkan bahwa kekuatan suatu peradaban terletak pada kepemimpinan yang tangguh, semangat masyarakat dalam menuntut ilmu, sistem ekonomi yang adil, serta hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemerintah. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Nah, dari pelajaran yang telah kita ambil, ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari untuk kehidupan di masa mendatang. 1, 2, 3. Yuk belajar dari sejarah untuk jadi pribadi yang kuat, cinta ilmu, dan menjaga persatuan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.